Hola guys, balik lagi sama gua dan gue yakin kalian pasti udah tahu gue mau bahas apa. Ya betul, gue mau bahas sedikit aja karena gue sebenarnya malas untuk ngebahas ini tentang kekalahan kita kemarin melawan sang tuan rumah ya Arab Saudi di match pertama round 4 kualifikasi Piala Dunia. Gue mau mulai dari line up dulu. Ini dari line up aja. Mungkin bukan cuma gua, tapi kalian semua juga pasti mayoritas akan bertanya-tanya, line up apa ini? Ya kan? Karena contohnya seperti Yakob dipasangnya di fullback, yang dimana itu bukan posisi dia. Posisi dia itu kan back sayap. Terus juga yang paling absurd menurut gue itu lini tengah. Kenapa Patrick Kluivert bisa-bisanya memasang Pelu Pesi dan Mark Locke bersamaan, padahal posisi mereka itu sama, ya kan? Eh, Tidak adanya kreator serangan seperti Tom Haye. Ya memang betul Tom Haye belum terlalu fit ya, jadi belum bisa main 90 menit. Dan juga Orat Mangun yang dipasang sebagai striker palsu ya gitu. Nah, di babak pertama itu sebenarnya simpel aja. Kita benar-benar kalah total. Lini belakang sering sering di apa ya, sering diobok-obok, diacak-acak terutama dari sisi Yakob Sayuri. Lini tengah mati total, gue ulangin, lini tengah mati total. Bener-bener kita nggak ada perlawanan di lini tengah, kalah orang, bola nggak dapet, di pressing panik, ya kan. Lini depan, sepanjang match, bukan cuma babak pertama, di babak kedua, dari open play, kita baru bisa membuat peluang berbahaya itu menit ke 78 apa 80 mungkin ya, yang melalui oleh Romani, yang dia udah one by one dengan kiper. Itu kalau seandainya dia nendangnya ke pojok kanan gawang itu fix masuk karena kiper pasti udah mati langkah. Tetapi sayangnya, sayang banget, sayang sekali dia nge-shootnya pas ke hadapan kiper. Padahal kalau seandainya itu masuk, kita seri itu 3-3. Cuman di menit-menit awal kita dapat penalti karena handsball ya dari pemain Arab Saudi, dan akhirnya setelah dicek melalui VAR betul kita dapat penalti. Kevin Dix yang juga menjadi algojo waktu lawan Australia tapi gagal ya, kali ini dia berhasil di pojok gawang, itu memang golnya pojok sih. Nah tapi setelah gol itu terjadi, kan gue bilang nih kita harus menguasain bola, harus nyerang, jangan malah bertahan. Ini malah mainnya bertahan, udah bertahan kacau lagi, nggak ada apa ya, eh chemistry gitu. Kayak mainnya pada bingung nih sebenarnya taktiknya tuh mau pakai taktik kayak gimana sih? Pada bingung. Jadi ketika udah nguasain bola, ngopernya juga ngasal, long ball nggak dapet, operan pendek one two pass juga udah keburu di pressing, udah keburu direbut gitu loh. Sampai akhirnya terjadilah gol pertama Arab Saudi itu. Itu berawal dari salah Mark Locke ya, yang tidak mau ngebuang bola tapi dia ngebuangnya itu nggak pas, akhirnya kena pemain Arab, dan ada ruang kosong nggak dijaga, di shoot dari luar kotak pojok masuk. Setelah itu Arab Saudi pun dapat penalti dari kesalahannya Yakob Sayuri, yang dia panik, dia nggak tenang, dia narik gitu. Kebiasaan pemain-pemain di Super League ya, di liga terbaik se Asia Tenggara ini adalah panikan, mentalnya belum siap untuk berkompetisi di eh, kualifikasi Piala Dunia gitu. Padahal kalaupun seandainya Yakob nggak narik pun, bolanya jauh cuy, itu nggak akan dapat juga. Dan juga kan udah ada Kevin Dix juga ya, kalau nggak salah. Eh Akhirnya penalti bisa sebenarnya udah ditepis sama Martin Pas, tapi saking kencengnya tuh bola tetap masuk ke gawang. 2-1 buat Arab sampai halftime ya. Pokoknya di babak pertama ini kita benar-benar kalah total. Kita nggak ada serangan, boro-boro ada serangan ya. Masuk kotak penalti aja tuh udah susah banget gitu. Nah, di babak kedua akhirnya Beckham diganti sama Eliano, dan itu wajar. Beckham di babak pertama cuma ngukur lapangan doang ya.
Sebener-bener sama sekali nggak ada kontribusi, bener-bener apa ya, seolah-olah kita main dengan 10 orang aja gitu, kayak nggak ada pemain tambahan lagi. Di babak kedua itu ya sebenarnya belum ada perubahan berarti sih, masih sama aja, kita masih kesulitan, masih susah. Makanya gue begitu ngeliat line up juga kok aneh, kenapa Rizky Ridho kenapa lu cadangin gitu. Kalau memang lu mau pakai 4 back, mendingan Kevin Dix tuh lu geser ke kanan, back tengahnya duetin Jai sama Rizky Ridho gitu loh. Terus pergantian pemain juga kenapa Miliano malah lu ganti, kenapa Dean James malah lu ganti gitu kan sama Yance gitu kan, ada padahal ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama yang lagi on fire juga di Buriram. Kenapa nggak lu pasang gitu Om Patrick Kluivert? Begitu Tom Haye masuk, begitu Ole masuk, itu mulai ada perubahan sedikit dari main kita. Kita lebih berani nguasain bola walaupun belum sempurna juga gitu. Yang akhirnya terciptalah eh, peluang emasnya Ole itu ya, yang sayang banget, bener-bener sayang itu, gue masih menyayangkan. Karena seandainya itu masuk, kita bisa mencuri 1 poin dari Arab, bisa seri 3-3. Bahkan kalau seandainya Yakob tidak membuat 2 kesalahan, kan kesalahan pertama kan dia narik, kesalahan kedua dia telat nutup, udah dioper ke depan dia bengong dulu baru dia lari, udah kalah lari ya bola muntahnya masuk. Seandainya Yakob nggak gagal di dua dua dia tidak melakukan kedua kesalahan itu, mungkin kita bisa menang 2-1 bahkan, ya kan? Tapi kita harus bersyukur banget kipernya tuh Martin Paes. Karena ini gue tidak merendahkan Hernando, tidak merendahkan Nadeo dan kiper-kiper yang lain, tapi jika jika kipernya bukan Martin Paes, selesai udah. Kita bukan kalahnya bukan 2-3, mungkin bisa 2-6, 2-7, 2-8 kayak dulu Barca kalah lawan Munchen ya. Karena kalau nggak salah ada 3 peluang emas, super emas dari Arab one by one dengan Paes. Tiga-tiganya tuh ditepis semua sama dia. Jika kipernya mungkin Hernando atau Nadeo, bukan pasti nggak ketepis ya, tapi belum tentu akan ketepis seperti itu gitu. Makanya ini menjadi pukulan buat kita. Memang kita kalah bukan karena wasit. Wasitnya di sini ternyata wasit dari Kuwait ini fair, fair banget. Kita udah salah ya, suzon sama si Pak Wasit ini. Nah, eh kita kalah karena memang kitanya yang bisa dibilang bermain buruk ya. Bisa dibilang bermain buruk, jadi murni karena kita, bukan karena faktor-faktor yang seperti wasit dan lain-lain. Padahal, padahal Arab pun tidak bermain baik banget sebenarnya. Biasa aja mainnya. Itu Arab kalau main kayak gitu di Pildun, kebantai juga kalau main kayak gitu di Pildun nanti. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita bermain baik, minimal seri pasti dapat kok. Gue yakin karena Arabnya memang bermain mungkin untuk ukuran Arab Saudi kurang baik, tapi kitanya juga lebih buruk mainnya. Bahkan jauh lebih buruk, terutama lagi-lagi lini tengah. Lini tengah tuh bener-bener mati di membantu pertahanan, nggak bisa membuat umpan ke depan, operan ke depan untuk membantu penyerangan, nggak bisa juga gitu. Nah, kalau kita mau fokus ke match selanjutnya lawan Irak nih nanti, tanggal 12 dini hari ya, hari Minggu dini hari itu jam 2.30, kita harus menang, nggak ada pilihan. Dan harus menangnya dengan, kalau mau lolos langsung ya, harus menang dengan margin 2 gol, 2-0 gitu misalnya. Dan nanti Irak lawan Arab, Irak harus menang 1-0 gitu, minimal. Jadi kalau kayak gitu kita bisa lolos langsung, bisa di peringkat 1. Tapi gue juga mikir, ini gue nggak tahu kalian mikir atau enggak, tapi kalau gue pribadi gue mikir, kalau mau cari aman yang bener-bener aman, mendingan kita fokus buat ke round 5. Jadi kita kalahin Irak udah pasti. Nah, terus kita berharap, bukan berharap maksudnya, biarkan Arab lolos langsung, dia ngalahin Irak. Toh kalau Arab menang 2 kali, kan Arab udah pasti peringkat 1.
lolos langsung. Tapi kita juga dengan mengalahkan Irak juga, Irak kan 0 poin, kita masih dapat 3 poin. Kita jaminan peringkat 2 tuh pasti dapat. Irak yang gugur, kita peringkat 2, kita lolos ke round 5, tinggal menunggu siapa yang peringkat 2 di grup B. Nanti kita juga akan bertanding lawan tim itu. Misalkan di grup B yang jadi juara 2 Oman gitu ya. Nanti kita di round 5 tanding 2 kali lawan Oman, home and away. Nanti jika menang melawan Oman, misalnya nih di round 5 kita juga menang, kita belum lolos nih. Banyak yang masih ketipu atau kurang paham. Itu kita belum lolos. Kita kalau berhasil lewat dari round 5 itu, kita menunggu lawan dari konfederasi lain. Entah Afrika, entah CONCACAF, entah CONMEBOL gitu. Kalau seandainya lawan kita dari zona CONMEBOL, kemungkinan besar Bolivia gitu. Oke, segitu aja dulu. Ini jujur kalau gue mikirin timnas, puyeng pala gue karena deg-degan juga, puyeng juga gitu. Ya intinya kita tunggu aja, semoga lawan Irak hasil yang terbaik, menang kalau bisa minimal margin 3 gol, 3-0 kayak 4-1 kayak 5-2 kayak gitu. Untuk nanti Arab Irak ya kita lihat aja hasilnya gimana. Kalau ternyata Irak menang dengan skor 1-0 dan kita bisa menang lawan Irak dengan margin lebih dari 1 gol, kita yang langsung lolos otomatis ke Piala Dunia. Tapi andai kata umpama misalkan Arab yang ngalahin Irak, ya sudah berarti kita ke round 5. Karena Arab menang 2 kali 6 poin, dia lolos langsung, kita masih 3 poin ke round 5, Irak gugur. Oke, semuanya. Semoga kita bisa ngalahin Irak dengan skor minimal 3-0. Bye.